semuanya. Selamat datang kembali di podcast kami. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan terus semangat ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang relate banget nih sama anak muda sekarang, khususnya mahasiswa. Judulnya apa tuh? Naik gunung lari dari apa sih? Oke, ya bener nih. Kita sering lihat kan banyak banget anak muda termasuk teman-teman kita yang tiba-tiba posting foto di puncak gunung nih. Tapi pernah nggak sih kepikiran sebenarnya mereka naik gunung itu cuman buat apa? Cuman hobi atau ada alasan yang lebih mendalam? Nah, itu yang bakal kita kupas pada podcast kita kali ini. Dan kita nggak sendirian nih, ada narasumber spesial kita yang terjun langsung, yang menceritakan pengalamannya saat mendaki gunung. Langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita yang udah sempat nih datang ke podcast kami hari ini. Halo. Halo semuanya, kenalin aku Ayu Kartika. Kebetulan aku baru turun gunung kemarin sama teman-teman. Oke. Wah, menarik nih. Kalau boleh tahu kakak dari gunung apa? Kebetulan aku kemarin baru turun dari Talang. Di pendakianku kemarin itu bisa dibilang berbeda dari pendakian-pendakian sebelumnya, karena yang ini kayak ada sesuatu yang bikin lebih beda lah dari yang sebelumnya gitu. Beda gimana tuh kak? Beda gimana tuh kak maksudnya? Bisa ceritain sedikit nggak sih? Mungkin karena ini pendakianku yang pertama bareng teman-teman yang baru pertama juga ya, jadi vibes-nya tuh lebih beda gitu, karena baru kenal terus langsung trip satu apa sih dibilangnya bareng gitu. Berapa orang tuh kak dari sini? Kalau dari sini itu 5 orang. Emang teman lama, teman kampus atau gimana Nah nih kak? itu kebetulan yang satu ini cewek temanku satu kampus. Nah yang sisanya itu temenku ini, jadi kan aku baru kenal tuh. Terus langsung mutusin buat gabung satu trip, jadi itulah di situ kesan berbedanya gitu. Kalau dari luar Pekanbaru atau luar kota gitu? Ada 2 orang dari Duri, yang satu lagi nih temenku tadi tuh. Yang kuliah tadi ya? Ya. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Apa sih yang bikin kakak tuh akhirnya mutusin buat naik gunung? Kebetulan kemarin tuh kayak lagi stres banget gitu ya, lagi tugas lagi numpuk, terus kebetulan ada masalah pribadi, jadi kayak ngerasa stuck gitu jalan di tempat. Makanya langsung pas diajakin naik gunung kayak langsung iya, padahal tadinya tuh biasanya kalau naik gunung nih pasti mikir dulu gitu. Iya. Langsung gas aja. Berarti ada alasan pribadi ya kak, atau masalah tertentu yang kakak sedang hadapi sehingga kakak memutuskan naik gunung? Jujur iya, kalau misalnya itu lebih ke lagi sumpek gitu loh pikirannya, kayak banyak banget masalah yang datang gitu kan. Akhirnya itu mutusin buat ngeiyain ajakan naik gunung itu tanpa pikir panjang. Berarti gunung salah satu alasan kakak buat kabur ya sementara gitu. Bisa dibilang iya. Gimana perasaannya selama pendakian? Apa yang kakak rasain? Kalau misalnya yang dirasain capek pasti ya, namanya mendaki gunung ya kan. Tapi di setiap jalannya itu ngerasanya setiap naik tuh makin beda vibes-nya gitu, kayak makin bukannya capek tapi malah makin plong gitu perasaannya, karena ngelihat pemandangan gitu kan, jadi capeknya tuh hilang gitu, nggak berasa gitu capeknya. Terus ada nggak sih kak momen berkesan atau menentang gitu selama kakak mendaki? Kalau berkesan sih banyak ya, tapi mungkin yang paling berkesan itu waktu pas mau summit. Jadi kami itu sebenarnya summit itu di jam harusnya subuh tuh, cuman ternyata cuaca lagi buruk kan, badai. Akhirnya kami nunda mau summit. Jadi summit itu sekitar jam 8 atau 9 pagi. Pas mau summit itu kayak cuaca masih buruk, tapi kami tetap mau summit gitu kan, mau lihat gimana sih puncaknya gitu. Ternyata pas sampai puncak itu nggak tahu kenapa tiba-tiba badannya hilang ke bawah awan gitu, kayak mungkin ini waktunya emang berpihak nih sama kami gitu. Wah, relate ya sama tema kita hari ini ya. Iya.
Naik Nah. gunung lari dari apa? Betul sekali. Setelah turun dari gunung, apakah perasaan atau masalah yang kakak bawa sebelumnya pergi mendaki ini berkurang atau gimana gitu? Kalau misalnya masalah hilang tuh sebenarnya enggak ya. Soalnya naik gunung itu tuh lebih ke kita kabur gitu dari masalah. Cuman kabur tapi bukan hilang ya. Betul. Nah, ini pertanyaan penting nih Kak. Menurut Kakak, apa naik gunung itu menjadi cara yang efektif buat melarikan diri dari sejenak masalah? Kalau menurut aku pribadi sih naik gunung itu bukannya menghilangkan masalah ya. Cuman kalau kita kabur itu efektif karena masalah itu nggak hilang. Kalau misalnya setelah kita turun gunung pun masalah itu nggak bakal hilang. Mungkin kita lebih bisa menanggapi masalah itu dengan kepala yang dingin, dengan rileks, terus lebih tenang gitu pembawaannya gitu mungkin iya. Tapi kalau misalnya masalah tuh emang sepenuhnya hilang itu enggak sih. Oke. Kita ini nggak sih, kita main ke phone session ya. Kita jawab cepat gitu ya. Boleh. Boleh ya. Lebih capek fisik atau capek pikiran? Pikiran, Sunrise atau sunset? sunset, Mau naik gunung lagi? mau, Kalau diajak besok berangkat? gas. Satu kata buat menggambarkan pendakian kemarin. Apa ya? Epic kali ya? Epic. Boleh kali ya lain kali kita atur jadwal. Boleh. Kemana nih kita nih? Kalau untuk kami muda nih cocoknya kemana nih? Kan kami masih pemula nih. Mungkin kalau pertama pendakian ya, Iya. Talang mungkin cocok sih, landai soalnya. Oh, kalau naik gunung gitu tuh kan kami nggak ada persiapan misalnya kayak harus ini itu bisa gimana tuh? Kayak harus belanja dulu atau kan gimana? Iya. Kalau misalnya persiapan fisik itu mungkin lebih ke ya ini kali ya, lari, biasain lari gitu aja sih. Karena yang biasa nggak lari bakal pegel-pegel gitu ya. Iya, kalau baru misalnya pertama kali pasti pegel itu pasti. Geter nggak sih? Kayak gitu. Lututnya ya. Iya. Gimana ya kita Wajar dengan tuh. mageran gini ya naik gunung gimana tuh ya Mel ya kira-kira Mel ya? Boleh dicoba lain kali. Oke, nanti kita ini aja ya. Boleh. Terakhir nih, apa pesan yang pengen kakak sampaikan buat orang lain yang sedang struggling dan berpikir buat mendaki itu sebagai bentuk pelarian? Untuk teman-teman di sana, di luar sana yang emang mau mendaki, kalau misal lagi ada masalah itu worth it banget sih menurut aku. Karena apa ya, kita jadi punya memandang masalah tuh jadi beda gitu. Karena kan kita otak ini udah rileks rasanya kan, udah lebih tenang gitu. Jadi menurut aku sangat-sangat worth it sih, bisa dicobalah gitu. Wah, makasih banget nih Kak sharingnya pada podcast kami kali ini. Jujur aku ikut senang Dengerinnya ya. ngedengerinnya ya. Iya, dari obrolan kita hari ini kita bisa lihat bahwa naik gunung itu bukan cuma soal fisik atau hobi semata ya Kak ya. Tapi juga soal gimana kita nyembuhin diri, mencari ketenangan di tengah tekanan hidup yang kadang kita bikin kita nih ngerasa kewalahan. Nah, buat kalian yang ngerasa capek atau ngestak, semoga cerita dari Kak Dia Hayu hari ini bisa menjadi insight baru ya. Kalau kadang kita emang butuh jarak sejenak buat bisa lihat masalah dengan sangat lebih jelas. Nih kita mau terima kasih dulu nih ke Kak Ayu yang udah mau datang nih hari ini buat ceritain langsung Pengalamannya sendiri. Dan buat kalian pendengar setia, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa harus jaga kesehatan fisik dan mental kalian ya. Sampai jumpa semuanya. Thank you Kak Ayu. Sama-sama.